Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Reren Supriyatna dari Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Insyaallah akan mempresentasikan penelitian berjudul Implementasi Metode Sabaku dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran santri usia dewasa. Penelitian ini dilakukan di lingkungan rumah zakat. Baik. Yang pertama, latar belakang. Pendahuluannya ataupun latar belakang. Hasil daripada kajian terdahulu menurut atau yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, itu Komjen Pol Dr. Syafruddin, ya, mengatakan bahwa sekitar umat Islam ini sekitar 65% umat Islam di Indonesia masih masuk kepada kategori yang belum bisa membaca Al-Quran. Ya, itu disampaikan ya pada bulan Maret tahun 2021. Nah, padahal Al-Quran itu merupakan kemampuan membaca Al-Quran ini merupakan kemampuan yang sangat penting ya, yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, yang mana membaca Al-Quran itu adalah menjadi agenda-agenda harian ya, yang biasa dilakukan sebagai penguat ruhiyah kita, penguat jiwa-jiwa kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Ya, namun menurut data ternyata sekitar 65% ya umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian hasil ya, kemudian masuk ke rumah zakat. Nah, rumah zakat sendiri adalah lembaga ya sosial yang bernafaskan Islam ya, yang mengelola zakat ataupun mengelola dana umat, yang mana di dalamnya itu mengatur SDM-nya tidak hanya memiliki skill dalam pekerjaan-pekerjaannya, namun juga dituntut untuk bisa menjadi SDM yang memiliki kepribadian Islami. Salah satunya adalah memiliki kemampuan membaca Al-Quran ya. Hal ini terbukti terlihat dari tes wawancara ya, bagi siapapun yang akan masuk ke rumah zakat menjadi amil atau karyawan, maka ada tes membaca Al-Quran ya, walaupun tesnya ya sekedar membaca Al-Quran ya dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Kemudian dalam perjalanannya pun di rumah zakat itu ada pembinaan internal ya, yang mana pada waktu itu hanya berlaku di pusat saja, dan itu pun oleh satu orang saja, dan tidak menggunakan metode tertentu. Ya, maka kemudian rumah zakat kemudian mengembangkan ya dengan hasil asesmen karyawan yang dilakukan pada 2020 ya, tahun 2020, yang kemudian bekerja sama dengan sebuah lembaga Quran ya, kemudian melihat atau mendapati ternyata kemampuan dari para amir rumah zakat di seluruh Indonesia itu berbeda-beda tingkatan ya, yang mana ada yang kemudian dia sudah mampu ya membaca Al-Quran, mengucapkan atau melafalkan huruf-hurufnya dengan cukup fasih, kemudian konsisten juga ya dalam hukum-hukum gunnah ataupun hukum-hukum mad ataupun hukum-hukum tajwid ya. Kemudian adapun dalam segi penguasaan teori perlu ditambahkan. Kemudian dari tadi pelafalan sudah bisa melafalkan dengan cukup fasih, namun tinggal ada detail-detail yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang kedua ada juga levelnya yang dia sudah bisa huruf ya, hurufnya sudah kenal, tapi masih belum konsisten di hukum-hukum tajwid seperti gunnah, tajwid, mad dan sebagainya. Kemudian ada juga yang level sampai hurufnya masih dikatakan belum fasih ya. Apalagi kemudian dalam hukum-hukum tajwidnya juga gunnah, mad ya itu masih sangat-sangat kurang.
Itulah kondisi ya bagaimana di rumah zakat, yang mana sedangkan rumah zakat sendiri adalah lembaga tadi, lembaga sosial yang kemudian mengharapkan ya SDM-nya memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ya ataupun pendekatan kualitatif ya, dengan metode deskriptif naratif ya dengan pendekatan kualitatif tadi. Ya, jadi deskriptif, naratif atau menarasikan yang mendeskripsikan hasil-hasil ya penemuan-penemuan ataupun penelitian-penelitian yang dilakukan ya dengan pendekatan kualitatif tadi ya. Kemudian adapun populasi dalam penelitian ini adalah amil itu sendiri. Di dalam rumah zakat karyawan itu disebutnya dengan amil ya. Staf itu disebutnya dengan amil di lingkungan rumah zakat se-Indonesia ya. Bukan hanya yang di pusat di Bandung tapi di seluruh Indonesia ya karena memang ingin menasionalkan kemampuan tadi membaca Al-Quran di lingkungan rumah zakat seluruh Indonesia. Adapun metode pengumpulan datanya melalui studi lapangan ya langsung, kemudian observasi ke lapangan, kemudian studi wawancara juga secara mendalam dan kajian dokumentasi ya. Dengan teknik analisis triangulasi ya. Kenapa menggunakan triangulasi? Karena memang untuk saling menguatkan hasil daripada penelitian ini. Nah, adapun hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama dari segi implementasi metode Sabaku. Ya, kalau hasil dari penelitian ya didapati bahwa ternyata memang kebijakan untuk implementasi metode Sabaku atau pembelajaran Al-Quran metode Sabaku di lingkungan rumah zakat seluruh Indonesia itu ada surat edaran resmi ya secara resmi kepada seluruh amil. Surat edaran ini berupa anjuran ya anjuran bagi setiap amil untuk kemudian mengikuti pembelajaran Al-Quran. Mengikuti pembelajaran Al-Quran, terutama pembelajaran Al-Quran yang diadakan memang oleh Rumah Zakat bekerjasama dengan lembaga Quran, yaitu dengan menggunakan metode Sabaku. Ya, surat edarannya resmi, kemudian berupanya anjuran ya bagi seluruh amil di lingkungan Rumah Zakat seluruh Indonesia. Dan adapun yang bertanggung jawab ya untuk kemudian terimplementasinya metode Sabaku ini itu secara ininya adalah dari top manajemen yang kemudian diimplementasikan ditanggung-jawabi di rumah zakat itu secara operasionalnya itu oleh HCM. HCM itu kalau di perusahaan itu HRD ya, HRD ataupun ya HRD kalau di perusahaan. Nah, itu yang bertanggung jawab kemudian atas terimplementasinya metode Sabaku ini. Yaitu oleh HCM. Kemudian ya adanya juga kemudian implementasi ini juga memiliki tahapan-tahapan ya dalam pembelajarannya. Yang kemudian yang mana tahapan-tahapan ini di lingkungan rumah zakat itu kan tadi hasil daripada asesmen ada beberapa yang kemudian dia sudah mampu membaca Al-Quran, kemudian konsisten juga dalam tajwid, tinggal kemudian menambahkan detailnya dan menambahkan teori-teori, kaidah-kaidah tajwid yang semakin mendalam. Nah, dari situ dipilihlah ya beberapa orang yang memiliki kemampuan tersebut untuk kemudian ya menjadi fasilitator atau menjadi mentor ya, yang mana mentor ini itu difasilitasi untuk mengikuti TFT namanya, Training for Trainer untuk pembelajaran Al-Quran metode Sabaku ini. Dan itu diadakannya TFT-nya rutin juga setiap pekan sekali, ya setiap 1 pekan sekali, kemudian dikasih materi pembahasan dari lembaga Quran, ya dari pelatih dari lembaga Quran, ya setiap pekannya dikasih materi, ya pembahasan secara mendalam, contoh prakteknya, latihannya seperti apa, yang mana kemudian mentor inilah yang kemudian melakukan pembinaan kepada mentor-mentor yang kepada amil-amil yang lain di rumah zakat di seluruh Indonesia secara daring
ya, secara daring, karena memang satu mentor bisa memiliki binaan 10 ya sampai 12, yang mana posisi binaannya itu tidak satu kantor, tapi beda-beda ya. Ada yang di Jawa, yang di luar Jawa, ya dan sebagainya. Itu tercampur ya sehingga diperlukan fasilitas sarana yang lain, yaitu Zoom meeting. Kemudian yang kedua, faktor pendukung dan penghambat. Setelah melakukan penelitian, ini ternyata ada dukungan yang sangat luar biasa ya tadi dari top manajemen, berupa tadi ya, yang pertama adalah surat secara resmi dari top manajemen ataupun HCM ya, berupa dukungan surat resmi. Kemudian dukungan yang lain ya dari manajemen ataupun HCM ini adalah waktu khusus ya yang mana biasanya waktu itu dipakai untuk bekerja. Untuk mentor mungkin diberikan waktu khusus, yaitu hari Senin ya, hari Senin selama 1 jam kurang lebih untuk mendapatkan mereka keilmuan dari trainer ya, dari pelatih lembaga Quran, mendapatkan. Kemudian bagi seluruh amil sendiri yaitu di hari Jumat ya, di pagi jam 8 sampai dengan jam 9, itu di waktu kerja khusus bagi orang-orang yang mengikuti atau amil yang mengikuti pembelajaran Al-Quran ya, tidak bekerja pada jam tersebut, tapi harus mengikuti secara daring ya, secara daring ataupun online ya, waktunya disediakan khusus dan itu tidak mengurangi sama sekali terhadap salary ya, begitu. Kemudian fasilitas ya seperti komputer dan wifi bagi mungkin amil-amil yang kemudian memang bekerja di kantor. Nah, kemudian ketika amil tersebut bekerjanya WFH ya, karena mungkin di tahun-tahun COVID dan sebagainya, itu mereka diberikan juga fasilitas berupa kuota internet ya. Walaupun kalau sekarang sudah tidak lagi diberikan karena sudah kembali ya normal ya, kembali normal dalam pekerjaan mereka lebih banyak di kantor. Sehingga mereka diberikan fasilitas komputer, wifi ya, digunakan untuk pembelajaran. Kemudian dukungan tersebut juga adanya penilaian ya. Penilaian di setiap semester itu ada penilaian kinerja yang mana bukan hanya terkait dengan skill atau hasil kinerja di bidangnya masing-masing, tapi juga ada penilaian kemampuan membaca Al-Quran yang khusus memang jadi penilaian bagi amil-amil di seluruh Indonesia di lingkungan rumah zakat. Dan ini merupakan dukungan yang sangat luar biasa, menjadi bagian daripada penilaian semester per 6 bulan, yaitu amil-amil ya, ada rapotnya lah, istilah rapot kinerja, yang mana selain tadi skill-skill hasil daripada pekerjaannya di bidangnya masing-masing, tapi juga ada penilaian khusus, yaitu penilaian kemampuan membaca Al-Quran. Ini merupakan apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, adapun mungkin ada hambatan ya, hambatannya ya tidak terlalu banyak. Hambatannya sedikit saja, yaitu apabila ketika ada deadline ya, deadline pekerjaan yang bertepatan dengan hari pembelajaran Al-Quran. Yang mana membuat beberapa amil, ini pun tidak semua, hanya 1-2 misalkan, kadang-kadang 1-2 amil yang di bidang tersebut, amil tersebut harus segera menyelesaikan pekerjaan, diminta oleh atasannya sehingga absen ya, absen dari pembelajaran Al-Quran, ataupun bisa jadi mentornya yang absen ya, ataupun amilnya absen, sehingga hari itu mungkin hari tersebut atau di pekan tersebut tidak mendapatkan pembelajaran secara langsung. Tapi hal ini tidak terjadi setiap pekan ya. Dan juga yang kedua, disiasati dengan adanya video ya, video pembelajaran untuk pekan tersebut, setiap pekannya itu ada ya, sehingga amil yang kemudian pada saat itu memang sedang deadline, maka bisa mengikutinya melalui video yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, dampak dari metode atau implementasi metode Sabaku terhadap peningkatan kemampuan baca Al-Quran
santri usia dewasa di lingkungan rumah zakat ini. Yang pertama, adanya peningkatan kemampuan maupun pengetahuan dalam membaca Al-Quran. Ini memiliki dampak yang positif ya terhadap peningkatan kemampuan baca Al-Quran. Amil di lingkungan rumah zakat yang tadinya mungkin pembinaannya hanya bercakup di pusat saja ataupun kemudian tidak menggunakan metode khusus ya dalam hal ini, sehingga lebih terarah lagi metodenya sehingga capaian-capaiannya lebih bisa terukur ya. Nah, peningkatan tersebut bisa dilihat daripada adanya indikator ya capaian yang kemudian bisa dilihat daripada amil-amil tersebut, binaan-binaan tersebut. Indikator yang pertama adalah dari kefasihan melafalkan huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah. Karena memang dalam metode sabaku ini ada yang pertama yang dikuatkan itu adalah pelafalan atau kefasihan ya. Sesuai dengan indikator yang disampaikan ya melalui ahli Al-Quran, indikatornya yang pertama ya pasti adalah kefasihan dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini terlihat ya dengan sesuai dengan tingkatan masing-masing. Yang tadinya mungkin dia memang sudah cukup fasih walaupun ada detail-detail yang harus ditingkatkan. Ada juga yang belum fasih, ada juga yang dia sangat-sangat jauh ya dari kefasihan. Tapi dengan adanya ini implementasi metode sabaku ada peningkatan kefasihan melafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua konsistensi hukum tajwid ya seperti gunnah, mad ya yang mungkin selama ini ada beberapa amil ya beberapa persen misalkan amil yang masih belum konsisten itu ada peningkatan dalam konsistensi hukum-hukum mad ataupun gunnah. Kemudian meningkatnya penguasaan ya keilmuan ataupun kaidah-kaidah ataupun teori tajwid yang tadinya mungkin hanya tahu baca ya baca seperti ini, tapi dengan adanya implementasi metode sabaku sehingga tahu dasarnya secara mendalam kaidahnya, sehingga ini bisa membantu dalam meningkatkan kemampuan baca Al-Quran juga karena mengetahui teorinya secara mendalam ya dari implementasi metode sabaku ini. Kemudian juga adanya hasil penilaian setiap semester ya hasil penilaian khusus tentang peningkatan kemampuan baca Al-Quran itu ada penilaian-penilaiannya dan itu dilihat dari asesmen terakhir ya dibandingkan dari asesmen yang 2020 sebelum adanya implementasi dengan setelah adanya implementasi itu bisa dilihat adanya peningkatan penilaian dari setiap dari semester ya dari tahun yang lalu tahun 2020 kemudian 2020 dari 2020 ya atau 2021 ke 2022 itu ada peningkatan. Nah, simpulannya yang pertama adalah dalam implementasi metode sabaku di lingkungan rumah zakat ini ada kebijakan khusus ya yang memang diterapkan oleh manajemen di rumah zakat, dianjurkan atau diedarkan surat edaran berupa anjuran kepada seluruh amil untuk mengikuti mentoring atau pembinaan pembelajaran Al-Quran metode sabaku di lingkungan rumah zakat seluruh Indonesia dengan kelompok-kelompok yang sudah dikelompokkan dengan cara daring ya, melalui Zoom meeting. Yang kedua, ya adanya dukungan ya dari mulai top manajemen sampai kepada manajemen yang di bawah ya ataupun HCM ya berupa waktu untuk belajar khusus ya di dalam jam pekerjaan tapi tidak mengurangi salary-nya. Kemudian komputer, wifi, ya kuota internet, ya serta apresiasi dalam penilaian amil per setiap 6 bulan sekali atau per semester. Ya. Kemudian ada sedikit hambatan ya yang tadi berupa deadline pekerjaan yang kadang-kadang bentrok, namun itu bisa disiasati dan itu pun tidak terjadi setiap pekan, hanya beberapa amil saja dan itu pun tidak terjadi setiap pekannya. Kemudian ada juga video materi yang diupload ya setiap pekannya untuk kemudian tujuan utamanya tadi untuk murojaah saja
ya, mereview ya kembali bagi para mentor-mentor yang nanti akan mengajarkan kembali. Kemudian juga bagi mentor-mentor yang tadi berhalangan ya untuk bisa hadir secara langsung di pelatihannya. Yang ketiga, adanya dampak ya yang cukup bagus terhadap peningkatan kemampuan baca Al-Quran ini. Ya, dimulai dari indikator-indikator capaian, dari kefasihan dalam baca Al-Quran, kemudian dari konsistensi hukum tajwid ya seperti mad dan gunnah, serta penguasaan teori tajwid yang lebih mendalam. Demikian presentasi dari kami. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.